أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Alhamdulillah, Masya Allah. Umurnya 5 tahun, ada 5 tahun? Oh, di belakang ya? Oke deh. Umurnya 6 tahun, ada 6 tahun? Oh, ada juga. Umurnya 70 tahun? Umurnya 80 tahun? Umurnya 900 tahun? Ada? Ya, siap deh. Oke lah. Yang duduk rapi ternyata, yang duduknya rapi nanti kalau dicatat namanya akan ada hadiah mobil. Ya, mau mobil nggak? Mau mobil apa kereta? Kereta. Ya Allah, semoga teman-teman di Emerald dapat kereta semua ya. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Gimana kabarnya? Sehat semua? Baik semuanya? Baik. Sudah mandi semuanya? Sudah cakep semuanya? Udah cakep kayak yang sekarang di depan kalian. Wede, ya kan? Udah cakep, kepalanya tambah botak, kupingnya tambah ngumpet, giginya tinggal 1. Ya. Enggak dong. Sekarang punya kumis. Ya kan? Masya Allah, Masya Allah. Sudah makan semuanya? Oke, makan apa hari ini? Ikannya masih hidup apa masih berenang? Oh, siapa yang makan ikan hari ini? Ikan paus apa ikan hiu? Oh, iya. Ya udah deh, kita hari ini mau belajar. Siapa yang tahu apa tema belajarnya hari ini? Apa, Khadijah? Temanku, teman baikku di dunia. Kita catat dulu ya. Teman baikku di dunia dan di akhirat ya. Jangan sampai baiknya di dunia aja, di akhirat juga harus baik. Oke dah, kita mau belajar. Ternyata si botak, si botak. Ini dia nih, siapa nih? Dia nggak bisa hidup sendiri. Dia butuh teman. Temannya rambutnya panjang. Ya. Temannya ada 1 apa ada banyak? Ada banyak. Ya. Temannya ada banyak. Ya, ini rambutnya, dia punya rambut kalau temennya. Ya. Kenapa emang kok harus ada teman? Soalnya manusia nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh teman. Maka kita akan belajar
tentang teman baikku di dunia dan di akhirat. Anak soleh. Hari ini beda tahu. Panitia sudah menyiapkan hadiah buku buat teman-teman. Tapi karena ini banyak anaknya, kita akan menyeleksi siapakah peserta terbaik dari adab, akhlak, sikap, perkataan, serta perhatian. Semakin baik, insya Allah akan semakin banyak dapat hadiah. Mau apa aja sih? Buku ada, papan tulis ada. Mau AC? Mau AC? Mau. Ntar kita copot ya. Kipas angin mau kipas angin? Ntar kita copot. Kamera mau kamera? Masya Allah. Krunya mau krunya? Ntar dibawa pulang. Ya ntar dibawa pulang ya. Oke deh, kali ini kita minta sama Allah supaya Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat. Kita minta sama Allah yuk teman-teman, angkat tangannya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah tambah ilmuku dan berkahilah atasku pemahaman. Amin. Teman-teman sudah ngaji Al-Quran belum hari ini? Masya Allah. Sudah baca surat Al-Ikhlas belum? Kita baca sama-sama yuk sambil ngelihat kekompakan teman-teman. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Pinter bener sih. Anaknya siapa sih emang? Anaknya emaknya lah. Surat Al-Falaq 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah, keren banget suaranya. Dia Rizky. Aku cinta Islam. Udah pada lupa nih kayaknya nih bocil-bocil nih. Coba kalau kayak Yogi bilang, dia Rizky, aku Islam. Masya Allah, ini yel-yel yang sudah hampir 8 tahun kita gunakan sejak kajian pertama di masjid. Apa nih namanya nih? Iya,
di Masjid Asaf Emerald Bintaro sejak tahun 2017. Masya Allah. Kali ini kita mau belajar tentang teman baikku di dunia dan di akhirat. Kenapa sayang? Karena teman baik itu ada manfaatnya. Manfaat teman baik. Oke. Emang ada manfaatnya? Ada teman-teman. Misalkan nih, Kak Yogi berteman sama kalian. Kalian sudah hafal surat apa tadi? Al-Ikhlas. Terus Al-Falaq. Terus satu lagi apa? Anas. Terus Kak Yogi tadi dengerin teman-teman ngaji. Walaupun Kak Yogi nggak baca, tapi Kak Yogi denger kalian. Ih, suaranya keren banget. Akhirnya Kak Yogi seneng. Wah, teman-teman ternyata kalau ngaji itu enak. Apalagi kalau nanti dengan tambahan surat lain. Contoh ada surat tentang sapi yang disebut dengan surat Al-Fil misalkan. Mana? Mana gajah? Mana gajah? Hah, mana gajah? Iya. Jadi ada surat Al-Fil yang artinya sapi. 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 Buaya. Singa. Bagus. Kalau sudah punya ilmu nggak bisa dibohongi sama Kak Yogi. Betul? Itu enaknya punya ilmu. Makanya Kak Yogi pesan, jadilah hamba Allah yang cerdas, biar nggak dibohongi sama orang. Kalau Kak Yogi bilang, teman-teman, artinya Al-Baqarah adalah gajah. Betul atau salah? Teman-teman, artinya Al-Baqarah adalah gajah. Betul atau salah? Pinter, Masya Allah. 100 buat teman-teman sekalian. Anak soleh. Anak soleh. Mantap. Anak soleh. Anak soleh. Anak sapi. Siapa? Bukankah aku bukan anak sapi? Aku anak ayam. Nah, udah ah. Kak Yogi mau ngajarin hari ini sama teman-teman. Bukan mau ngajarin, Kak Yogi mau belajar sama teman-teman. Kak Yogi tuh mau belajar sama teman-teman tentang teman baikku di dunia dan di akhirat. Emang apa manfaatnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan teman baik itu, manfaat teman baik menularkan kebaikan. Sebagaimana tadi Kak Yogi bilang sama teman-teman, sayang, pernah nggak pakai minyak wangi? Siapa yang pernah pakai minyak wangi? Misal, bentar, Kak Yogi bawa minyak wangi nggak ya? Nih, Kak Yogi bawa minyak wangi misalkan. Kak Yogi mau yang paling rapi. Lek, sini lek. Ya, ini namanya Malik. Ya, namanya siapa? Lek, tangannya lek. Tangan kanan lek. Ya, gosok-gosok lek. Barusan Kak Yogi nyemprotin apa? Parfum, minyak wangi. Sekarang Malik jadi wangi, nggak bau ketek. Oke? Malik jadi wangi, Kak Yogi nggak pakai. Tapi Kak Yogi deket-deketin Malik. Ya. Ini Kak Yogi deket-deketin Malik, maksudnya ngajak main. Namanya juga main. Masa iya orang main cuman begini doang? Ya, orang main pasti bergerak-gerak. Kadang begini lah. Kak Yogi nempel Malik barusan. Malik habis pakai parfum. Kak Yogi yang tadinya bau ketek karena nggak pernah mandi 5 tahun.
Akhirnya Kak Yogi jadi ketularan wangi. Pas Kak Yogi pulang, oh bukan. Pas Kak Yogi pulang, Masya Allah, sepertinya ini aroma dari Malik. Karena tadi Malik aromanya wangi. Padahal Kak Yogi nggak pakai parfum. Paham sayang? Ketika punya teman yang wangi, kita ketularan wangi. Masya Allah. Makasih buat Abang Malik sudah maju ke depan. Jazakumullahu khairan. Kita ketularan wangi. Tapi kalau kita main, temen kita belum sikat gigi, giginya kuning, isinya coklat, nyangkut. Terus pas mau main, belum pernah mandi, bau keringat abis nyemplung di got. Ya, abis itu ketemu sama kita, tiba-tiba kata dia, "Woi, mau pelukan dong." Apa yang terjadi sama kita? A, menyambutnya. B, lari darinya. Lari. Soalnya kalau kita peluk dia, apalagi kita dicium pipinya, apalagi diuel-uel sama dia, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kita akan ketularan bau. Akhirnya pas pulang ke rumah, emak sudah di depan pintu sambil megang-megang kumis emaknya. Emaknya punya kumis nggak ya? Oh, nggak ada ya. Sambil, "Kenapa kamu pulangnya jadi bau begini, ha? Tadi kan kamu sudah mandi." Itu mak. Tadi temen aku meluk aku, nyium aku, padahal habis nyemplung di got. Padahal tadi dia habis jatuh di kotoran sapi, mah. Apa yang terjadi? Jadi bau. Makanya Nabi memberikan permisalan. Teman yang baik itu akan menularkan kebaikan sayang. Sebagaimana kalau teman-teman ketemu orang yang jualan minyak wangi. Tapi kalau teman-teman ketemu dengan pandai besi namanya. Teman-teman tahu pandai besi nggak? Ya, buat senjata atau bikin pisau. Jadi kerjaannya tuh gini kalau pandai besi sayang. Tok cetak cetak cetak. Nanti dia ngidupin apinya. Untuk membuat besi yang bulat seperti ini bisa jadi pedang, itu dingin. Itu mukanya penuh asap, penuh biji besi yang membuat aromanya tidak sedap. Yang membuat orang yang di dekatnya juga akan ketularan aromanya. Maka Kak Yogi pesan sama teman-teman, seorang muslim hendaknya memilih teman yang baik. Karena teman yang baik manfaatnya apa? Yang pertama, ikutin Kak Yogi ya. Teman baik. Ini bocil pada kemana, suara kagak ada ini. Teman baik. Begitu. Menularkan. Batuk-batuk. Batuk-batuk. Kebaikan. Batuk-batuk. Kebaikan. Bukan batuk-batuk ya, menularkan kebaikan. Kak Yogi ketemu sama teman-teman. Kak Yogi ngelihat, wih, duduknya rapi-rapi banget. Wih, senyum semua. Akhirnya Kak Yogi ya. Majuin. Oh, majuin ya? Semakin. Oh iya. Siap. Sayangku, satu baris ini muat lagi kan satu ya saya. Sayang, maju lagi aja ya sayang yuk. Kasihan teman-temannya. Kita maju. Dari baris pertama berarti ya maju ya. Ya, maju sayang yuk. Ya geser sedikit ya sayang ya. Biar ngasih tempat ke temennya yang lain.
Cukup maju satu baris aja sayang. Cukup maju satu baris aja ke depannya gitu ya sayangnya. Oke, ini kayak disingkirin dulu deh boleh. Yuk. Sip. Jadi di depan ya. Alhamdulillah. Sip, sip. Nah, ini tetap di sini. Sip, mantap. Mantap, mantap. Halo. Awas jatuh. Awas. Mau di mana? Mau di mana? Sayang. Mau di mana, sayang? Mau di mana? Awas, awas, awas kena kakaknya. Ya. Sudah? Oke, lebih nyaman ya. Ya. Baik. Yang sudah siap. Rapi. Rapi. Ya, yang di pojok sana nggak kelihatan ya. Ya. Kakak Puji, kayaknya boleh ke sini Kakak Puji. Yang paling pojok banget gitu kali ya, Kak ya. Biar nyaman ya sayangnya. Nih boleh nih madep ke sini nih. Walaupun tidak pakai meja nggak apa-apa ya. Nih di sini nih sayang nih. Ya biar kelihatan sama Kak Yogi. Ukasya boleh Ukasya. Boleh ke sana sayang. Oke deh, semoga jadi tempat yang nyaman ya nak ya. Kalau akhwat aman ya. Oke, sambil nungguin yuk kita baca lagi yuk. Manfaat teman baik. Satu. Teman baik menularkan kebaikan. Yap, sama seperti hari ini. Ketika teman-teman ada di sini, teman-teman bisa mencontoh anak-anak yang memang rajin banget menuntut ilmu. Teman-teman boleh nyontoh. Dulu Kak Yogi sewaktu di pondok, kalau Kak Yogi tidur, Kak Yogi ketiduran nih, terus dengar teman sebelahnya ngaji, Kak Yogi jadi nggak bisa tidur. Kenapa? Karena ingin sama seperti temannya menghafalkan Al-Quran. Jadi nggak mau kalah. Nah, teman-teman yang mau akhlaknya baik, teman-teman coba deh cari teman yang baik. Ciri-ciri teman yang baik gimana Kak Yogi? Teman yang baik itu nggak pernah ninggalin Sholat kan nggak banyak-banyak, cuman ada 5.000 waktu sholat kan? 500? 50? 5 juta? 5 miliar? 5 triliun? Iya 5. Apa aja sih? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2 rakaat kalau zuhur, kalau asar, kalau maghrib, kalau isya. Itu ciri-ciri teman baik. Terus selain sholat, dia juga nggak ngelawan sama orang tua. Kalau kalian sudah punya teman baik seperti ini, ada sebuah perkataan dari seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa nama sahabatnya? Umar bin Khattab. Kata Umar, kalau kamu punya teman baik yang mengantarkanmu pada kebaikan, maka genggamlah ia erat-erat. Sekarang Kak Yogi mau siapa yang kesini sama temennya? Oke, sekarang pegang tangan temennya erat-erat. Kak Yogi mau cek mana yang paling baik. Pegang tangan temennya, salaman. Yang gak punya teman, siapa yang gak punya teman? Boleh kenalan sama teman di sebelahnya. Ayo. Oh iya, ini pada kakak ya. Udah kenalan belum? Udah kenalan? Belum lagi nih?
Oh iya, udah kenalan belum? Yang sudah kenalan angkat tangannya ke atas. Pegang tangan temennya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, turunkan lagi. Barakallahu fiik. Anak soleh, duduk rapi, duduk diam. Masih ada yang ngomong. Duduk diam. Wahai kepada panitia, kalau ada yang tidak diam, diangkat saja, nanti bisa diikat di papan tulis. Duduk diam. Duduk rapi. Kita baca lagi yuk. Manfaat teman baik. Pintar. Satu. Teman baik menularkan kebaikan. Satu. Teman baik menularkan kebaikan. Jadi tadi ada seorang sahabat, siapa namanya? Umar mengatakan, dapat teman baik itu adalah kenikmatan. Kalau engkau punya teman baik, maka genggamlah ia erat-erat, jangan engkau tinggalkan. Karena banyak orang yang tersesat gara-gara salah pilih teman. Ada anak dari rumah kelihatannya kalem, terlihat sebagai anak yang soleh, anaknya baik banget. Dari rumah rambutnya udah ditata sama ibunya, rapi, rambutnya banyak. Ya, pergi ke sekolah. Tiba-tiba di sekolah atau di tempat bermain diajak sama temennya buat mencuri. Mencuri itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Bahkan dalam Islam, kalau ada yang mencuri harus dipotong tangannya, teman-teman. Ketika ada seorang anak yang salih dan baik bermain dengan teman yang salah, kata temannya, kita nyolong yuk. Tahu nyolong nggak? Kata dia, nggak mau aku nggak mau. Tapi tiba-tiba diancam sama temennya. Mau nggak? Kalau nggak mau nanti kamu nggak berteman sama saya. Kebanyakan anak-anak takut, nanti takut diancam sama temannya. Akhirnya dia ikutan mencuri. Tiba-tiba ketahuan sama orang. Apa yang terjadi? Temannya bisa lari, dia nggak bisa lari. Akhirnya ketangkep. Siapa yang tertuduh jelek? Dia sebagai anak yang terkenal baik jadi jahat gara-gara temannya tidak baik. Kita pernah cerita dulu di sini. Ada seorang di zaman Nabi SAW yang bernama yang melemparin Nabi dengan kotoran unta loh. Namanya Uqbah. Siapa namanya sayang? Pernah melempar Nabi Muhammad lagi sholat dengan kotoran unta. Nabi dilempar. Padahal waktu itu Nabi lagi sholat sayang. Nah, Uqbah pernah satu ketika masuk ke dalam agama Islam. Dia menyatakan diri, saya masuk agama Islam. Tapi kata temannya yang bernama, siapa yang tahu? Nggak tahu. Nama temannya Ubay. Siapa sayang? Nama temannya Ubay. Kata Ubay, hei Uqbah, apakah engkau mengikuti agama Islam? Apakah engkau mengikuti agamanya Muhammad? Kata Uqbah, iya.
Wahai Uqbah, kalau kamu tetap mengikuti agama Muhammad, kita tidak boleh berteman lagi. Sana kamu, aku nggak mau temenan sama kamu lagi. Waduh. Kenapa? Karena Ubay tidak beragama Islam. Dia benci banget sama Islam, adik-adik. Akhirnya kata Uqbah, terus gimana dong caranya biar aku bisa berteman sama kamu? Apa yang terjadi? Kata Ubay, kamu harus keluar dari mana? Kamu harus keluar dari agama Islam dan kamu harus menyakiti Nabi Muhammad. Waduh, dia nggak mau kehilangan temannya, sayang. Karena antara Uqbah dan Ubay ada teman bisnis. Jadi suka berdagang gitu loh. Akhirnya Uqbah pergi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, saya keluar dari agama Islam. Bahkan diceritakan bahwasanya ternyata Uqbah bin Abi Mu'ayyid itu nggak hanya menyakiti Nabi, tapi melemparkan sesuatu ke wajah Nabi. Apa? Enggak. Nih. Keluar dari sini. Air liurnya, sayang, alias ngeludah. Tapi apa yang terjadi kena kepada Nabi? Tidak, karena Nabi dijaga oleh siapa? Oleh Allah. Bahkan kemudian berbalik kepada dirinya dan ada seperti bekas luka bakar karena menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin kayu dipesankan, sayang, kalau teman baik akan menularkan kebaikan, kalau teman buruk menularkan keburukan. Dan semua yang menyakiti Nabi meninggal pada saat perang pertama, perang Badar. Berikutnya menyusul orang-orang yang menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya meninggal dalam keadaan yang mengerikan. Berarti ini manfaat yang pertama. Siapa yang masih hafal? Ikutin kayak lagi yuk. Manfaat teman baik. Manfaat teman baik. Manfaat teman baik. Satu, teman baik menularkan kebaikan. Teman baik menularkan kebaikan. Oke. Apa manfaat yang kedua? Nah, teman baik akan menasehati. Namanya teman baik itu akan menjadi pengingat kita. Duduk yang rapi. Mana yang rapi? Lomba duduk rapi, ha? Masya Allah, Masya Allah. Ketika kalian punya teman baik, dia akan sayang menasehati kalian. Hei temanku, kamu jangan makan pakai tangan kiri dong. Kalau makan pakai tangan. Temanku, kalau masuk WC baca doa dong. Bismika Allahumma. Hah? Iya kan, baca doa supaya nggak diganggu, Syekh. Bismika. Emang doa masuk WC gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Nah begitu.
tuh. Tadi Kak Yogi salah, Kak Yogi dinasehatin sama teman-teman. Berarti teman baik ada manfaatnya apa enggak? Enggak. Ya, ketika Kak Yogi salah, teman-teman, ayo kita baca doa masuk WC. Kak Yogi bilang, Bismika, Allahumma. Kak Yogi salah. Itu doa pakai baju. Salah lagi Latifah. Terus doa apa dong? Oh iya, itu doa bangun tidur Kak Yogi. Sebelum tidur. Iya. Kalau baca masuk WC begini Kak Yogi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Masya Allah, betapa banyak teman-teman yang dinasehati kena. Makanya orang yang saling menasehati akan jadi orang beruntung. Mana dalilnya? Kata Allah dalam surat Al-Asr. Siapa yang hafal surat Al-Asr? Ya. Wal adiyati dhabha. Kok disalahin lagi sih? Wattini wazzaitun. Ayo deh, baca sama-sama dari basmalah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, manusia yang saling menasehati akan menjadi orang beruntung. Makanya kalau berteman jangan cuma mainan aja, tapi saling menasehati. Temennya minum pakai tangan kiri. Hop. Boleh apa enggak? Ya bos, kasih tahu temannya, temanku, kalau minum itu begini ya, pakai tangan kanan, sambil duduk, baca bismillah. Minumnya jangan sekaligus, karena Nabi nggak bolehin kita bernafas di dalam air. Maksudnya bernafas di dalam bejana. Kalau minum itu kata Nabi, ishrabu. Nah, minumlah 2 kali atau 3 kali. Teguk bismillah. Klok, klok, klok. Udah. Klok, 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 klok. Udah. Kita dinasehati sama teman kita. Senang atau tidak? Senang. Itu manfaat teman yang baik. Teman yang baik itu nggak akan pernah tega melihat temannya kesusahan. Ada seorang sahabat Nabi dari golongan Al-Ansor. Dari golongan apa sayang? Namanya, siapa yang bisa nebak? Nih, lihat ya. Lihat tulisan Kak Yogi. Yang bisa baca apa? Enggak. Apa? Lah, ayo. Ayo. Ayo, kalau dikasih harokat bisa baca dong. Oke, tebak-tebakan. Nyerah? Nyerah ya? Askia. Apa Askia? Apa? Umar. Ammar. Tidak. Uwaimar. Dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi.
Anak soleh. Duduk rapi. Mana yang duduk rapi? Mana yang duduk rapi? Oke, ikutin Kak Ibi ya. Uwaimir. Uwaimir. Siapa yang tahu sebutan terkenalnya Uwaimir? Nanti kita ceritakan. Gini deh, Uwaimir itu seorang golongan Ansor, seorang pegadang. Ya, jadi dia seorang pegadang. 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 Itu tuh yang jualan, beli-beli, siapa mau beli gitu loh. Lah iya itu dia, pegadang. P-E-P-D-A-D-A-G-A-G-N-G. Pegadang. Pegadang. Nah, dia Rizky. Aku. Masya Allah. Lagi cerita manfaat yang keberapa sih? Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa, biarin. Yuk kita baca dulu, yang kompak bacanya 2. Teman baik akan menasehati. Jadi teman baik itu sayang nggak cuman perkara dunia saja, dia akan selalu menasehati. Ada seorang yang bernama Uwaimir, punya sahabat namanya Abdullah bin Rawahah. Siapa? Abdullah bin Rawahah, atau dikenal dengan Ibnu Ar-Rawahah. Siapa? Abdullah bin Rawahah. Siapa nama sahabatnya sayang? Abdullah bin Rawahah. Ini adalah teman sejak kecil. Sejak apa? Sejak kecil. Tinggalnya di kota Madinah. Di mana sayang? Nah, dulu kan di Madinah belum ada Islam tuh. Diajaklah oleh sahabat Mus'ab bin Umair. Terus ada 12 orang dari kota Madinah berangkat menuju kota Mekah, ingin menyatakan diri masuk Islam. Akhirnya 12 orang ini pulang lagi ke kota Madinah, ngajarin manusia untuk beragama Islam. Kemudian datang lagi 70 orang, 70 lebih, untuk ketemu sama Nabi, mau masuk Islam juga sayang. Akhirnya salah satu di antara mereka adalah Abdullah bin Rawahah. Nah, Abdullah bin Rawahah ini akhirnya masuk tapi temennya gimana? Ayo, bagaimanakah dengan temannya? Temannya belum masuk Islam. Jadi suatu ketika Abdullah bin Rawahah memikirkan temannya, gimana ya caranya ya biar teman aku yang baik itu bisa masuk Islam. Nah, suatu ketika terjadi perang Badar. Ketika kaum muslimin pulang dari Badar menuju ke kota Madinah, sampai di kota Madinah, kata Uwaimir, bagaimana keadaan Abdullah bin Rawahah? Padahal sekarang Abdullah bin Rawahah Islam, Uwaimir belum Islam. Tapi karena mereka akrab sekali sejak kecil, Uwaimir bertanya keadaan Abdullah bin Rawahah. Gimana keadaannya? Apakah dia baik-baik saja? Kata kaum muslimin, iya, dia baik-baik saja. Bahkan dia mendapatkan ghanimah yang banyak. Teman-teman tahu ghanimah enggak? Apa? Harta rampasan perang. Sekarang dia banyak hartanya. Akhirnya suatu ketika Abdullah bin Rawahah main ke rumahnya siapa?
main ke rumahnya Uwaimir. Kebiasaan Uwaimir adalah sebelum berangkat bergadang. Iya, yang jualan tadi, yang jualan. Bergadang. Berdadang dong. Yaudah deh, lanjutin. Setiap mau berangkat dia mampir ke satu ruangan di rumahnya. Jadi Uwaimir kalau mau berangkat, dia masuk ke ruangan khusus. Di dalam ruangan itu banyak patung. Setiap dia mau berangkat, dia akan menuju berhalanya dulu untuk ngapain? Untuk menyembah, untuk berdoa. Dia berdoa, teman-teman. Siapa yang berdoa tadi? Uwaimir. Uwaimir berdoa dulu. Satu ketika Abdullah bin Rawaha main ke rumahnya. Saat itu hanya ada anak dan istri dari Uwaimir. Nah, karena Uwaimirnya lagi pergi dan akan kembali dalam waktu dekat, Abdullah bin Rawaha masuk ke dalam ruangan khususnya. Tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawaha terhadap patung-patungnya? Dia main? Emang berani? Berani. Patung-patung milik Uwaimir dihancurkan kala itu, sampai patungnya hancur. Tiba-tiba Uwaimir pulang. Apa yang terjadi kira-kira? Uwaimir pulang ke rumahnya marah-marah. Hah? Ada apa? Kok kamu hancurkan patung-patung aku? Kok kamu hancurkan berhala-berhalaku? Kemudian dia melihat ke arah istrinya. Apa kata istrinya? Kata istrinya, kalau patung itu bermanfaat, kok dia nggak bisa membela dirinya sih? Akhirnya Uwaimir yang tadinya marah-marah pergi. Dia duduk dengan tenang. Setelah tenang, dia berpikir, oh iya ya, kan patung nggak bisa ngapa-ngapain. Buktinya tadi dihancurin, dia nggak bisa ngelawan. Akhirnya ketika itu Allah bukakan hatinya, dia pergi. Tebak, perginya kemana? Oke, good job. Mantap. Kayak Yogi mau pakai yang baju merah mana pink? Ya betul. Kamu yang pecinya begini nih. Ya, betul. Perginya ke Nabi Muhammad. Tebak lagi, ngapain pergi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ngapain? Masuk Islam. Betul? Oke. Tenang-tenang, yang di belakang. Nanti kaki ke belakang lagi, insya Allah. Nah, tenang sayang ya. Nanti kaki ke belakang. Iya sebentar. Kenapa teman-teman pengen masuk ke dalam agama Ya, masuk ke dalam agama Islam, menyatakan diri masuk Islam, itu manfaat teman yang baik. Teman yang baik itu nggak sekedar di dunia, tapi dia mikirin bagaimana caranya sama-sama bisa masuk surga, bagaimana caranya bisa sama-sama dicintai oleh Allah. Bukan sekedar berteman di dunia, ada duitnya ditemenin, nggak ada duitnya dijauhin. Ada dia anak orang kaya dideketin, giliran sama orang miskin. Bukan begitu kalau berteman. Berteman itu harus satu, teman baik menularkan kebaikan. Yang kedua, teman baik akan menasehati. Kalau kita pakai kaidah seperti ini, dia akan menjadi teman baik kita di dunia dan di akhirat. Jangan sampai menyesal. Karena ada orang yang menyesal
dan mengatakan sebagaimana Allah firmankan, ya laitani, seandainya dulu aku tidak menjadikan dia sebagai teman, aku tidak akan masuk ke dalam neraka. Maka dari itu kayak dipesan sama teman-teman, pakai kaidah ini. Ada dua yang kayak mau ajarkan sama teman-teman. Yang pertama, teman baik menularkan kebaikan. Lagi ya. Oke, siap? Yang pertama, teman baik menularkan kebaikan. Yang kedua, teman baik akan menasehati. Teman yang baik akan menasehati, mengajak kita kepada di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, ini yang paling penting, teman baik tidak akan apa kira-kira? Tidak akan menyakiti, apalagi membuli. Kalau teman baik membuli atau tidak? Tidak. Dia tidak akan menyakiti temannya. Dia pun tidak akan membuat temannya merasa ketakutan. Ingat, boleh nggak nakut-nakutin teman? Tidak. Boleh nggak mengancam-ngancam teman? Boleh nggak membuat teman kita jadi ketakutan, nggak mau sekolah lagi? Haram. Nabi mengatakan la yahillu lil muslim an yurawwi'a akhahu musliman. Gak boleh seorang muslim nakut-nakutin saudaranya, membuat saudaranya merasa khawatir, termasuk membuli adik-adik. Gak boleh. Teman yang baik itu akan melindungi temannya. Gak tega kalau temannya tersakiti. Gak tega kalau temannya sakit. Kalau temannya sakit, dia akan merasa sakit. Kalau temannya disakiti, dia juga akan merasa sakit. Itu teman yang baik. Tapi kalau masih ada yang membuli, masih suka gangguin temannya, masih merasa hebat, ngerasa dirinya yang paling kuat, apalagi sampai menyakiti teman-temannya, maka pelaku seperti ini akan terancam dengan hukuman hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke dah, kita bagi-bagian hadiah lagi yuk. Dia Rizky. Ya Allah, masih semangat? Mana semangatmu? Mana tangannya? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mantap. Duduk rapi. Duduk diam. Masya Allah. Tadi kalau kita saling menasehati, adanya di surat apa tadi sayang? Al-Asr ya. Masih hafal surat Al-Asr? Coba kita cek dari yang paling rapi. Kita baca surat lagi. Surat Al-Asr. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Teman baik menularkan, teman baik akan, teman baik tidak akan, apalagi
Tidak mungkin teman baik akan saling membuli. Kalau ada temannya yang dibully, apa sikap kita? Apa sikap kita? Menolongnya dan tidak membiarkannya kesakitan. Kalau ada si pembuli, apa sikap kita? Menasehati. Sampaikan kepada dia, sama teman itu nggak boleh saling menyakiti, karena kita sama-sama mau masuk surga, karena kita sama-sama mau dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, tadi Kak Yogi kasih tahu namanya siapa nih? Uwaimir. Akhirnya Uwaimir masuk ke dalam agama dan beliau terkenal dengan panggilan nih, mungkin kalian pernah dengar ini. Ini panggilan beliau. Apa? Abu namanya Abu Darda. Abu Darda namanya adalah Uwaimir. Akhirnya masuk Islam dan berteman berjuang menjadi teman sejati, di mana mereka semua berjuang untuk agama Islam. Dan Abdullah bin Rawahah adalah mujahid yang meninggal pada tahun 8 Hijriyah pada saat perang Mu'tah, ya, pada saat perang Mu'tah radhiyallahu taala anhu jami'an. Makanya Kak Yogi pesan sama teman-teman, teman baik itu adalah teman baik di dunia dan juga di akhirat. Apa saja manfaat teman baik? 1, teman baik menularkan kebaikan. 2, teman baik akan menasehati. 3, tidak akan menyakiti, apalagi membuli. Oke, ikutin Kak Yogi ya. Anak soleh, manfaat teman baik. 1, teman baik menularkan kebaikan. 2, teman baik akan menasehati. 3, teman baik tidak akan menyakiti, apalagi membuli. Sip, jadi hafalkan, jaga ucapan kita. Jadi ajak teman-temannya di atas kebaikan. Semoga aku, kamu, dan kita semuanya sesama teman, sesama muslim, sesama saudara seiman, sama-sama bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mencatat atau tidak hari ini? Ada yang mencatat, angkat catatannya. Ya, taruh sini aja nggak apa-apa kalau. Widih, masya Allah. Sebentar. Kayak lagi foto dulu yang mencatat. Mana nih yang mencatat? Oke, 1, 2, 3, 4. Masya Allah, masya Allah. Ada yang di tap juga ya? Merem ya. Oke, yang paling good job, paling manis senyumannya, paling rapi duduknya, yuk.
Nah, sambil senyum, sambil merem. Merem, 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 merem. Wede, sebentar. Kayak Yogi bawa dulu lagi. Sebentar. Merem, merem. Teman-teman juga berdoa ya. Siapa tahu semakin bulan semakin banyak hadiah-hadiah yang diberikan. Semoga teman-teman happy. Semoga teman-teman juga senang untuk ikutan kajian. Sebentar. Angkat lagi catatannya masih merem. 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 Merem, ngorok. Merem, ngorok. Oke, sudah sayang. Oke, teman-teman, ya dilihat aja. Oke, boleh turunkan catatannya. Hadiahnya tinggal satu nih. Hadiahnya tinggal HP aja nih. Siapa yang mau HP? Ya Allah, emangnya kalian bisa mainan HP? Ya Allah, siapa yang mau HP bilang mau? Ya Allah, emangnya nggak diomelin sama emaknya? Nggak diomelin sama abinya? Ya Allah, anak-anak mah jangan mainan HP, anak-anaknya mainan laptop. Nah, jangan laptop. Anak-anak tugasnya belajar. Gitu dah, Masya Allah. Semoga anak-anak dan teman-teman bisa ketemu dengan teman-teman baik. Ingat, teman baik bukan cuma di dunia sayang, tapi juga di akhirat. Sama-sama bisa masuk surga. Nah, salah satu teman-teman mendapatkan teman baik, sering-sering pergi ke masjid. Kalau ada kajian buat anak-anak, teman-teman datengin, kenalan sama yang lain, saling berpelukan, saling bersalaman, saling mengucapkan salam. Habis ini teman-teman gak boleh kemana-mana. Yang mengatur keluarnya Kak Yogi. Nanti keluarnya hanya satu pintu. Ya, biar Abi dan Umi tidak kebingungan. Oke. Nanti keluarnya dari pintu di mana kalian tadi masuk. Oke. Kak Yogi seperti bulan kemarin mau teman-teman dalam keadaan posisi yang berbaris rapih. Nanti teman-teman masih duduk. Kak Yogi yang megangin kalian nantinya. Oke, masih duduk semuanya? Masih duduk? Ya, sebentar. Masih duduk? Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Anak soleh duduk rapi. Kak Yogi ngucapin salam dulu, dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.